Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, Pak. wabarakatuh. Jadi hari ini masuk pertemuan keempat ya. Jadi saya ada dua materi di sini. Jadi saya kasih nama 4A, pertemuan 4A dan pertemuan 4B. Karena materinya sama-sama nggak terlalu banyak, jadi saya gabungkan jadi satu. Jadi yang pertama ini nanti tentang transformasi model IRD. Dan yang kedua nanti latihan pembuatan IRD ya. Mungkin langsung saja ya. Untuk transformasi model entity relationship diagram. Jadi tujuannya itu setelah kita menggambar IRD, ini bagaimana kita mentransformasikan diagram IR itu ke dalam bentuk tabel ya, tabel database secara fisik. Ya, tujuannya seperti itu, transformasi. Ini kita lihat yang pertama untuk implementasi basis data ya. Setiap entitas itu akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Jadi sudah kita ketahui kalau sebelumnya itu entitas itu sama seperti tabel ya. Misalnya entitas mahasiswa nanti pasti akan terbentuk tabel mahasiswa. Entitas karyawan pasti akan terbentuk tabel karyawan. Dan seterusnya, ya. Misalnya contohnya di sini adalah ada entitas mata kuliah, berarti tabelnya ya tabel mata kuliah gitu ya, tabel mata kuliah. Dengan kolom-kolomnya itu kita ambil dari atribut di setiap entitas. Ya. Di sini misalnya entitas mata kuliah itu memiliki atribut kode MK itu sebagai primary key. Jadi primary key itu jangan lupa selalu digarisbawahi ya, supaya pada saat kita melihat IRD kita bisa langsung fokus di setiap entitas itu, oh ini primary key-nya gitu ya. Jadi bisa dilihat dari yang kata atau nama yang digarisbawahi itu adalah sebagai primary key. Kemudian nama MK, SKS, semester itu adalah atribut tambahan ya, yang menjelaskan kalau itu adalah mata kuliah. Jadi kalau kita transformasikan ke bentuk tabel, jadi bentuknya seperti di bawah ini. Jadi tabel mata kuliah dengan kolomnya sebanyak 4. Jadi nama kolomnya adalah kode MK, nama MK, SKS, dan semester. Dan untuk penulisan tabelnya, khususnya untuk primary key, ya, sebaiknya primary key itu ditulis terlebih dahulu di sebelah kiri, paling kiri ya, kolom paling kiri dari setiap tabel. Ya. Jadi supaya enak, biasanya kalau sebelah kiri berarti primary key gitu. Jadi mungkin dibiasakan aja sebelah kiri itu yang primary key yang nilainya ini. Ya. Kemudian ini tabel relasi satu-satu. Jadi kemarin sudah kita pelajari kardinalitas ya, ada satu ke satu, satu ke banyak, banyak ke satu, kemudian banyak ke banyak ya. Dan supaya terjadi relasi di dalamnya kan harus ada foreign key. Kalau nggak ada foreign key, ya kita nggak tahu apakah dia berelasi atau enggak. Misalnya di sini kita lihat dulu yang derajat satu-satu atau kardinalitasnya satu-satu. Di sini dia menghubungkan dua buah entitas. Jadi ada dua buah entitas yang ada notasi kotak dua gitu ya, dihubungkan dengan satu relasi gitu ya. Menghubungkan dua buah entitas akan direpresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut relasi. Jadi ada penambahan atribut relasi. Nah, maksudnya atribut relasi di sini adalah foreign key tersebut ya. Jadi dengan adanya foreign key akan terbentuk relasi antar dua buah entitas tersebut. Jadi penambahan atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Jadi foreign key-nya ke salah satu tabel ya dari
kedua himpunan entitas. Jadi pilih salah satu dari dua entitas ini yang akan dimasukkan foreign key-nya ya. Jadi jangan memasukkan foreign key di semua tabel ya. Misalnya di sini ada tabel dua buah entitas misalnya mata kuliah diajar dosen ya. Jadi ada entitasnya kan dua ya, mata kuliah sama dosen. Jadi foreign key-nya jangan masukkan di mata kuliah dan tabel dosen juga. Nah itu salah. Tapi pilih salah satu aja. Ya. Pilih salah satunya tergantung dari aturan. Apakah dia kardinalitasnya satu-satu, satu n, atau banyak-banyak ya. Jadi kita lihat. Sekarang kita lihat dulu yang satu-satu. Yang satu-satu foreign key-nya disimpan di mana? Nah, itu yang perlu diketahui. Misalnya di sini ada contoh orang tua dan mahasiswa ya. Kardinalitasnya satu-satu. Misalnya, kalau pertemuan sebelumnya kan satu orang tua kan bisa banyak mahasiswa ya. Tapi ini contoh saja, satu orang tua mempunyai satu mahasiswa. Kita baca sebaliknya, satu mahasiswa mempunyai satu orang tua. Ya. Di sini kita lihat tabelnya. Jadi tabelnya. Foreign key itu kan artinya kan meminjam primary key ya dari tabel yang lain ya. Kalau kita lihat di sini, primary key yang dipinjam yang dijadikan foreign key itu adalah name ya, name. Jadi name ini dipinjam oleh tabel orang tua dari tabel mahasiswa ya, supaya terjadi relasi di dalamnya. Jadi supaya tahu, oh kalau name-nya F1D 019 001, nah, bisa kita cek nih nama ayahnya siapa, nama ibunya siapa, gitu ya. Jadi berelasi antara tabel mahasiswa dengan tabel orang tua. Di sini bentuk entitasnya ada kemarin sudah kita pelajari. Kalau double garis ini kan big entity ya, entitas lemah. Kalau yang satu garis strong entity atau entitas kuat ya. Untuk yang entitas lemah itu opsional aja untuk dia menggunakan primary key. Jadi dia boleh menggunakan primary key, boleh juga tidak menggunakan primary key. Tapi kalau yang foreign key entitas kuat ya, dia harus memiliki primary key ya. Jadi nggak boleh memiliki primary key. Nah, di sini berhubung karena primary key-nya hanya dimiliki oleh mahasiswa ya. Jadi otomatis yang primary key dari mahasiswa ini yang dipinjam ke tabel yang lain dan disimpan di tabel yang lain foreign key. Tapi nanti kalau kasusnya eh, sama-sama strong entity, entitas kuat, dia kan sama-sama punya primary key ya. Nah, jadi sama-sama punya primary key. Nah, untuk foreign key-nya bebas kalian taruh di mana kalau relasinya satu-satu ya. Misalnya tadi contohnya dosen dengan mata kuliah ya. Dosen mengajar mata kuliah itu misalnya satu dosen mengajar satu mata kuliah misalnya relasinya satu-satu ya. Jadi dosen itu punya primary key NIP ya, mata kuliah memiliki primary key kode dosen. Nah, foreign key-nya bisa di mana-mana gitu, bisa dipilih aja. Jangan masukkan dua-duanya ya. Jadi misalnya NIP-nya dipinjam ke tabel mata kuliah boleh, atau kode mata kuliahnya dipinjam sebagai foreign key di tabel dosen boleh juga ya. Ya kalau satu-satu dan dia sama-sama memiliki merupakan entitas kuat ya, sama-sama memiliki primary key. Jadi boleh mana-mana. Kemudian kalau yang satu n ya, kalau yang satu n itu aturannya foreign key-nya itu
disimpan di yang berderajat n ya. Jadi foreign key-nya itu disimpan di yang berderajat n. Nah, di sini. Di sini ada 3 entitas, satu jurusan, mahasiswa, dan dosen. Kalau kita baca jurusan dengan mahasiswa, satu jurusan di daftar banyak mahasiswa, gitu ya. Kemudian satu jurusan memiliki banyak dosen, gitu ya. Jadi tadi sudah aturannya kan kalau 1N, jadi primary key yang ada di satu ini dijadikan foreign key di yang N, gitu ya. Jadi di kardinalitas yang N, seperti itu. Misalnya di sini yang satu itu apa? Satu itu adalah jurusan. Misalnya jurusan ini adalah primary key-nya adalah ID jurusan, ya ID jurusan. Jadi primary key yang di satu ini sebagai foreign key disimpan di tabel yang derajat N, ya, yaitu tabel mahasiswa. Jadi di sini kalau kita lihat tabel mahasiswa ada ID jurusan. Kalau kita lihat tabel dosen ada ID jurusan juga. Untuk yang kolom lainnya, atribut lainnya ini ya disesuaikan sesuai dengan tabelnya ya. Jadi nama, alamat asal, alamat tinggalnya ya punya data mahasiswa, nama, umur, jenis kelamin, alamat, gelar. Yang bawah ini punya tabel dosen. Jadi kalau transformasi itu yang penting foreign key-nya disimpan di mana. Jadi jangan sampai salah penyimpanan foreign key nanti karena akan mempengaruhi proses penyimpanan data. Ya, kalau 1N ya pokoknya ke N. Ya. Kemudian kalau relasinya N ke N, banyak ke banyak, N ke N, M ke N, mau pakai N, mau pakai M, boleh mana-mana gitu ya. Oke. Kemudian di sini aturannya kalau dia relasinya banyak ke banyak, maka dia akan membentuk tabel baru ya, tabel khusus ya yang namanya tabel relasi. Jadi foreign key itu disimpan di tabel relasi, tabel yang baru, bukan di tabel entitasnya ya. Nah, lihat aja contohnya. Misalnya di sini ada mahasiswa ambil mata kuliah ya, banyak ke banyak. Setiap mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Kalau baca sebaliknya, setiap mata kuliah diambil banyak mahasiswa ya. Kemudian di sini di relasi ini ada atribut tambahan nilai. Kalau dia banyak ke banyak, tadi kan aturannya dia akan membentuk tabel baru ya. Dan namanya adalah tabel ya terserah namanya itu ya. Misalnya bisa disesuaikan sesuai dengan nama relasinya, tabel ambil ya. Atau membuat nama lain misalnya tabel mahasiswa MK. Atau kalau kita lihat isinya ini mungkin lebih cocok dengan tabel nilai gitu ya. Bisa namanya boleh sembarangan. Kemudian nah, tadi kan aturannya foreign key-nya tersimpan di tabel yang baru ya. Jadi name ini sebagai foreign key yang dipinjam dari primary key di tabel mahasiswa. Kemudian kode mahasiswa yang ini dipinjam dari primary key yang ada di tabel mata kuliah. Jadi kalau kita ingin melihat relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah, kita bisa melihat tabel mahasiswa MK ini ya. Beserta dengan atribut nilai misalnya. Jadi atribut nilai ini yang namanya nilai ini opsional saja, boleh ada, boleh enggak, ya. Tergantung keperluan dari aplikasi yang nanti akan dibuat. Yang jelas, kalau buat tabel baru harus ada foreign key-nya.
meskipun tidak ada tambahan seperti nilai ini. Nah, misalnya di sini ada implementasi relasi tunggal satu ke satu. Ya. Ini ada entitas karyawan, dia balik lagi relasinya ke dirinya sendiri ya, ke entitas karyawan juga. Jadi satu karyawan menikah dengan satu karyawan. Jadi di sini karyawan memiliki primary key, nick karyawan, nomor HP, nama, dan alamat. Untuk relasinya punya atribut di pasangan. Nah, kira-kira menurut kalian tabelnya ada berapa yang terbentuk? Kalau bentuknya seperti ini. Ada yang bisa ini jelaskan. Kira-kira ada berapa tabel yang terbentuk? Kalau bentuknya seperti ini. 2 atau 3. 3 ya? Ya, Dua kayaknya. 2. dua. Kalau dua, tabel apa aja namanya? Atau 1 ya 1 kayaknya. Kayaknya lebih 1 dia karena dia kan 1. relasi tunggal 1 ke 1 jadinya digabungin jadi 1. Oke, kalau yang lain, pendapat yang lain gimana? Menurut saya 1 juga, Pak. 1. Oh. Ya, jadi kolomnya tabelnya 1 ya. Di tabel karyawan, kolomnya ada berapa? Kolomnya itu ada NIK, ada no HP, nama, alamat. 5. Kalau digabung sama foreign key dari NIK pasangan. Ya, betul ya. Jadi ada 5 ya. Jadi ada 5 kolom ya, tabel karyawan. Oke, ini ya. Jadi kalau kita bayangkan isinya ya nanti nick karyawan ini misalnya 001, nanti pasangannya nicknya berapa 002. Jadi ketahuan gitu ya. Betul ya. Jadi tabelnya hanya 1. Kalau seperti ini satu kebanyak. Satu karyawan dikontrol oleh satu karyawan mengontrol banyak karyawan ya, supervisornya. Jadi supervisor kan karyawan juga gitu ya. Jadi setiap karyawan, kalau kita baca sebaliknya, setiap karyawan dikontrol satu karyawan. Kira-kira berapa tabel nih? 1 kayaknya. Nah, itu ada 2. Tetap 1. 1 deh. Ya tetap 1 soalnya satu supervisor bisa punya NIK karyawan, jadinya cuma tinggal dimasukin aja. Seenggaknya gitu menurut saya, Pak. Ya, udah betul ya. Jadi 1 ya. Jadi satu tabel ya, satu karyawan. Satu tabel karyawan ya. Kolomnya ada 4 ya. Ini ya, jadi kolomnya. 2. Nah, ini ada tambahan. Oh, alamat. Alamatnya enggak gitu. Oke. Jadi intinya satu tabel lah gitu ya. Kalau seperti ini banyak kebanyak. Mata kuliah, setiap mata kuliah, ya dibuat aja kalimatnya. Memiliki banyak kuliah persyarat. Ya, setiap kuliah persyarat dimiliki banyak kuliah. Berapa tabel kira-kira? 1 doang. 1 lagi. Tetap 1, Pak. 1 kayaknya, Pak. 2, Pak. 2, Pak. 2, Pak. Tabel mata kuliah sama tabel khusus. Ya, soalnya mata Oh, kuliah iya, iya. sama prasyarat punya isinya masing-masing. Oke, ada Ya, 2 ada ya. 2 tabel. Ya, ada 2. Tabel mata kuliah sama tabel kuliah prasyarat ya. Ya. Untuk kolomnya, kalau tabel kuliah
mata kuliah? Oh, kalau tabel mata kuliah ada 4 yang KDMK, semester, SKS, sama nama. Ya, kalau kuliah prasyarat jadinya ada 2 dia. Yang Udah. KD kuliah prasyarat sama KDMK. Oke, udah betul ya. Jadi ada, kalau tabel mata kuliah itu ada 4 kolom. Ya, ini kode MK, SKS, nama, dan semester ya. Kemudian kode tabel kuliah prasyarat kan harus ada foreign key ya supaya dia tahu relasinya ke mata kuliah ya. Jadi kode mata kuliah ini dipinjam ke tabel kuliah prasyarat ya. Ditambah 1 ini atributnya kode MK prasyarat jadi 2 kolom ya. Ini 1, kedua ya. Jadi dengan ada hubungan dengan kode MK ini sebagai foreign key ya kalau yang di tabel prasyarat ini itu bisa dicek ya. Cukup dengan mengetahui kode MK-nya apa, kita bisa mengecek di tabel mata kuliah untuk nama, SKS, dan semester. Oke, betul ya. Kemudian kalau seperti ini, kalau tadi kan, nah ini yang apa ya istilahnya tadi. Nah kalau yang ini kan kemarin kan ada sifat, ada unary gitu ya, ada binary. Kalau yang ini adalah ternary gitu ya. Mungkin materinya sudah kemarin dikasih ya sebelumnya. Jadi ternary ini ada 3 entitas yang terhubung di dalam satu relasi gitu ya. Jadi ada 3 entitas nih, supplier, komponen, gudang, ini relasi dengan satu relasi, namanya sedia. Nah kalau seperti ini gimana tabelnya? Kira-kira ada berapa tabel itu? Ada 4. 4. Mungkin 3 sampai 4 kayaknya, Pak. 3. Harus pasti dong. Oh iya. Kayaknya menurut saya 4 juga. Nah, kalau yang 4 ini dulu, apa tabelnya apa dulu? Nama tabelnya. Yang pasti kan ada tabel dari gudang, supplier, sama komponen. Oh, berarti tabel keempat itu Gudang supply. sediaan berarti tabel keempatnya yang di tengah ini. Oke, yang jelas itu ada entitas ini kan tabel ya. Tabel supplier, tabel komponen, tabel gudang. Nah, yang satunya apa? Tabel apa? Tabel persediaan. Tabel sediaan, Pak, persediaan yang di tengah itu. Karena ada cara pengiriman sama tanggal kirim. Oke, sebenarnya jadi tabel, ada tabel relasi. Namanya boleh bebas ya. Kayak sedia, persediaan boleh. Untuk foreign key-nya ada di mana? Di tabel yang mana kira-kira kalau foreign key-nya? Kayak ini saling Di gudang nama. Di tabel persediaan. Di tabel persediaan semuanya disimpan kalau foreign key-nya. Soalnya semuanya terhubung ke satu yang persediaan. ya betul ya. Jadi foreign key-nya ada di semua di tabel relasi ya. Di semua foreign key, ID supplier, ID ruang, ID komponen itu ada di tabel persediaan. Ya. Ditambah dengan ini atribut tambahan nih, cara pengiriman dan tanggal kirim. Jadi di tabel persediaan itu ada 5 kolom ya. Kalau tabel yang supplier, komponen, gudang ini ya disesuaikan aja berapa jumlah atributnya. Ya. Oke, jadi ada 4 tabel ya. Ini tabel persediaan itu berisi primary key, ini ID komponen dari tabel komponen, ID supplier dari tabel supplier. Ini namanya harus salah nih. ID gudang dari tabel gudang. Jadi dibuat namanya sama aja gitu. Salah tulis. Jadi ID kalau mau pakai ID gudang ya di sini ID gudang gitu ya. Kalau mau pakai ID ruang di sini ID ruang. Ya. Jadi saran saya sebaiknya sama. Meskipun boleh saja sih nama foreign key sama primary key itu beda ya. Yang penting isinya sama supaya tahu itu relasinya ya. Misalnya gudang 01 ya berarti kan di sini
isinya juga 01 gitu ya. Supaya tahu. Oke, lanjut ya. Kalau ini gimana nih? Pasien, ada dokter, ada obat. Di setiap pasien diresepkan banyak obat oleh banyak dokter. Jadi buat kalimatnya ya yang sebisa mungkin gitu ya. Gimana nih, tabelnya ada berapa? Ada 4. Sama kayak sebelumnya ada 4, Pak. 4. Kalau foreign key-nya di mana? Foreign key-nya semuanya di tabel resep, soalnya dia saling berhubungan ke yang tengah ini. Penghubungnya. Penghubung ketiganya. Ya, betul ya. benar. Jadi sama kasusnya seperti yang tadi ya. Jadi foreign key-nya itu ada di tengah sini ya, tabel resep. Kita lihat tabel resep, jadi ada 3 foreign key ya. ID pasien dari tabel pasien, ID dokter dari tabel dokter, dan ID obat dari tabel obat ya. Ini tanggal dan hasilnya adalah atribut tambahan. Untuk yang lainnya, atribut tambahan yang lain di pasien, dokter, dan obat ini sesuai aja ya, sesuai dengan IRD-nya. Kemudian, nah ini kalau seperti ini, jadi ini ada 2 entitas, jadi nggak menutup kemungkinan dia memiliki lebih dari 1 relasi ya. Kan relasinya ada 2, mengajar sama menguasai ya. Di sini kita lihat yang relasi mengajar itu kardinalitasnya 1N. Kalau yang menguasai banyak ke banyak ya. Kalau kita baca ini 1N, satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Setiap mata kuliah diajar 1 dosen ya. Kalau dosen yang ini banyak ke banyak, setiap dosen menguasai banyak mata kuliah. Setiap mata kuliah dikuasai banyak dosen. Kemudian dari gambar ini, nah kembali lagi ya, untuk tabelnya ada berapa 3. bentuk? 3. Pak. 3, Pak. Nah, nama tabelnya apa kira-kira? Menguasai atau mengajar. Dosen menguasai sama Mata kuliah. Iya, dosen mata kuliah sama menguasai. Kenapa nggak ada tabel mengajar? Nah, kenapa nggak ada tabel mengajar kira-kira? karena yang N ke 1 itu Pak. Tadi 1 ke N itu kan foreign key-nya itu ditaruh di N. Jadinya cuma tabel menguasai doang yang dibuat. Oke. Jadi tabel menguasai yang dibuat tabel baru ya, yang menjadi tabel baru. Untuk foreign key-nya di mana kira-kira? Menguasai. Foreign key-nya di mana? Tabel menguasai atau bukan? Begini, saya tanya satu-satu nih, misalnya di tabel dosen ada berapa kolom? Ada Ada ini, 3. ada 2. NIM nama itu yang pasti. Nah, ya, Ini yang kita sesuai sama gambar nama aja ya. Ya, ini Iya. sama nama ya. Ya, Kalau di tabel mata kuliah ada berapa kolom? ada KDMK sama nama. 5. Semester sama. Kode M. Tambahin 5. atribut lah. Kalau berdasarkan gambar ada KDMK sama nama. Mungkin sisanya bisa kayak SKS. Ditambahkan. Ada berapa kolom? Pastilah. Kalau yang Iya. titik-titiknya nggak usah lah gitu, nggak usah dilihat kalau titik. Kode MK sama nama. Ada 2 kolom. Tabel mata kuliah ada 2 kolom. Oh, iya. Iya. Ini tabel MK. Gimana? Ada berapa kolom? 2. Ada 2 yang pasti Pak, kode MK sama nama. Dan ditambahkan atribut lainnya. Ya.
Oke, kalau yang lain gimana? Tanggapan yang lain? Kalau tabel MK. Ditambahkan atribut penting lain mungkin Pak seperti SKS dan semester. Yang nggak usah dilihat yang nggak usah di apa, nggak usah dikarang gitu, lihat aja gambar kan apa yang ada gitu. Ya kayaknya Pak kan diambil dari primary key dosen. Iya Pak. NIP-nya Pak. Oke. Tadi ada 2, ini ada 3 ya. Jadi yang betul ada 3 ya. NIP. Tabel mata kuliah itu ada NIP juga di dalamnya. Ya. Karena kan tadi kan 1N ya, aturannya kan. Nah, tadi kan sudah dijelas. Udah tahu kan tadi kan. Rankingnya kan ada di N. Tapi kok nggak disebut N, rankingnya juga di N. Tuh. Jadi foreign key-nya kan NIP ya. NIP ini kan dipinjam di tabel. Jadi kolomnya ada kode MK, nama, dan NIP. Yang jelas harus ada itu. Harus ada foreign key. Kemudian di tabel menguasai, kolomnya ada berapa? Ada Ada 2. Ada 2, Pak. Oke, dari Ada dosen kuliah. 2. Dosen sama kode mata kuliah. 2 ya. Jadi foreign key-nya semua itu ya, dari NIP sama kode MK ya. Tanpa ada atribut tambahan ya. Ya, jadi intinya sebenarnya posisi foreign key itu yang menentukan ya. Supaya seperti saya bilang tadi datanya nggak salah pada saat kita mengisi. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi tabel dosen ya seperti gambarnya pada foreign key. Tabel mata kuliah ada ini ya tambahan foreign key ya. Kalau ini ya terserah ini ya mau tambah atribut lainnya. Kemudian tabel menguasai ada 2 ya foreign key. 2. Satu dari ini dan satu dari kode MK. Kalau seperti ini gimana? Ini satu N ada 2. Cuma relasi. 3. Ada berapa tabel yang terbentuk? Ada 3. Tiga. Pegawai tanggungan skill. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Kalau 2 tabelnya apa? Kalau yang 3 lah ini. 3 tabelnya apa saja? Mungkin pegawai tanggungan. Pegawai tanggungan sama skill. Ya, pegawai tanggungan skill. Untuk foreign key-nya di mana? Pegawai. Foreign key-nya disimpan di mana? Di Di tabel tanggungan mana? sama skill. Pegawai Pak. Tanggungan Pegawai. Tanggungan sama skill. Oke. Jadi foreign key-nya ada di tabel tanggungan dan skill ya, dan di tabel pegawai. Karena ini kan 1N ya, kita lihat aturannya sebelumnya. Foreign key itu ada di N-nya ya, di N. Kita lihat tabel skill dan tabel tanggungan. Ada satu lagi tabel pegawai, nggak ditulis, nggak digambarkan. Yang jelas ada 3 ya, tabel pegawai. Jadi kalau kita ingin mengecek tabel pegawai ya tinggal dihubungkan dengan NIP saja ya. Dari NIP kan kita tahu siapa nama pegawainya ya. Dia kerja di mana. Kan data yang ini di skill dan tanggungan kan nggak ada nama pegawainya siapa. Jadi kan otomatis harus butuh data pegawai ya, tabel pegawai. Di sini sudah dijelaskan tadi ya, kalau weak entity itu boleh memiliki primary key, boleh tidak ya. Kalau di sini contohnya skill itu punya primary key, ID skill,
Kalau di sini contohnya di tabel tanggungan tidak memiliki primary key, ya. Jadi hanya berisi foreign key ya. Jadi boleh gitu ya kalau dia merupakan weak entity atau entitas lemah ya. Tapi kalau yang entitas kuat ya harus tetap ada primary key ya. Ya harus ada, misalnya kalau pegawai ya harus ada NIP-nya sebagai primary key. Kemudian seperti ini, kemarin sudah kita pelajari itu ada spesialisasi dan generalisasi. Jadi itu tergantung pola pikir kita saja sih ya. Kalian mau buat seperti apa, pakai model spesialisasi atau generalisasi. Kalau spesialisasi kan dia memikirkan yang umumnya dulu baru khususnya gitu ya. Jadi dipikirkan dulu dosen, oh dosen. Kalau kita pikirkan dosen. Ternyata selanjutnya baru kita pikirkan khususnya. Ternyata dosen itu terbagi lagi menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap ya. Boleh juga sih nanti pola pikirnya pakai yang lawannya spesialisasi kan istilahnya generalisasi ya. Kalau generalisasi itu pola pikirnya dari khusus baru ke umum ya. Misalnya di awal sudah kita buat kalau dosen itu dosen tetap dan dosen tidak tetap, supaya khusus ini menjadi satu dan dia menjadi umumnya itu adalah dosen ya. Itu tergantung pola pikir kita aja ya. Kalau kalian boleh teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari ini kira-kira ada tabelnya ada berapa ini? Ada 3. Ya. Tabel apa Dosen saja? tetap sama dosen tidak tetap. Oke. Dosen tetap, dosen tidak tetap. Kalau foreign key-nya? Foreign key-nya ada di ketiga-tiganya. Nggak boleh dong maksudnya di tiket. Nggak boleh semuanya sih. Di Dosen dosen tetap dan dosen tidak tetap. Gimana? Di dosen. Dosen tetap sama tidak tetap. Dosen tetap sama dosen tidak tetap. Ya, di dosen tetap sama dosen tidak tetap ya. Foreign key-nya ada di dosen tetap dan dosen tetap. Nama foreign key-nya apa? Dosen. Dosen. Ada dosen, Pak. Ya, kode dosen ya. Ini ya. Kode dosen. Kode dosen. Nah, kalau kita gambarkan di tabel dosen tetap itu ada berapa kolom kira-kira? 5. 5, Pak. Ada 5. Ada 5. Ditambah dengan kode dosen. Nah, jadi nama ada 5 ya. Ini tambahan dari atributnya dia sendiri ya. Ditambah dengan kode dosen. Kode dosen. Ya, kalau dosen tidak tetap ada berapa kolom? Udah. 4. Ada 4 ya. Nama kantor, gaji harian, alamat kantor ditambah kode dosen. Kode dosen. Kode dosen. Kalau tabel dosen ada berapa? 5. Ada 5 ya. Betul ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi foreign key-nya ada di tabel dosen tetap dan dosen tidak tetap ya. Dosen. Jadi kalau kita ingin mengakses, kita akses dosen tetap ini ya. Nah, jika ingin mengakses kode dosen dengan misalnya lagi 001 gitu ya, kita ingin mengetahui nama, alamat, kita tinggal menghubungkannya ke tabel dosen. Sehingga kita dapat atribut nama, alamat, nomor HP. Jadi nggak perlu lagi kita tulis dalam dosen tetap ini ada kolom nama, ada kolom alamat, ada kolom nomor HP. Jadi nggak perlu, jadi cukup dengan relasikan saja gitu ya ke tabel dosen menggunakan primary key. Jadi nggak perlu kita tulis banyak kolom lagi ya di tabel dosen tetap dan dosen tetap. Jadi kemarin sudah saya jelaskan itu kalau bentuknya seperti ini nanti di bahasa pemrograman itu kan ada sekarang kan ada yang
sifatnya ya, ada yang berorientasi objek, sama yang tidak berorientasi objek ya. Sekarang sudah yang pemrograman berorientasi objek ini sudah sudah banyak digunakan ya. Kalau yang tidak berorientasi objek ini sudah mulai jarang digunakan ya. Nah, di pemrograman berorientasi objek itu ada istilah pewarisan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kemarin kan ada istilah, kalau yang di atas ini kan ada supertype ya. Di bawahnya adalah subtype 1, subtype 2. Atribut yang ada di supertype ini kan atribut umum ya. Dia bisa mewariskan atribut umum itu ke atribut ini ya, atribut subtype-nya seperti itu. Jadi nggak perlu kita tulis double lagi ya, nomor HP, alamat, sama dan tanggal gajian pada subtype-nya ya. Jadi nanti akan ramai nanti kalau kita menggambar seperti itu ya. Jadi ada sifat pewarisan. Oke, udah betul. Kemudian kalau bentuk seperti ini gimana? Ada berapa tabel? Tiga. Ya. Ada 3 juga. Sama 3. 3 ya. Kalau foreign key-nya ada di mana? Ada 2. Pasien berobat jalan lewat inap. Ya, jadi ada foreign key ada di tabel pasien berobat jalan sama pasien rawat. Jadi bentuknya sama saya, mirip seperti yang sebelumnya. Ini ya, jadi ada pasien ya. Kemudian kalau yang seperti ini, ada berapa tabel yang terbentuk? Ada berapa tabel yang terbentuk? Berapa? Hah? Tiga, Pak. 3. Kalau yang lain? 3 sepertinya. Ada berapa tabel? Ada 3. Kalau yang lain apa? Bisa kayaknya 1, Pak. 1 enggak apa mahasiswa D3 sampai satunya dijadiin kayak jenis apa gitu, Pak? Ya, jadi 1 gitu. Di tabel mahasiswa. Ya, bisa. Main 3 dulu lah, yang 3 dulu tadi. Kalau 3 ini kira-kira nama tabelnya apa? Tabel mahasiswa yang sesuai ada 3. 1. Ntar atributnya bisa terserah ditambahin sama kita kan, Pak? Yang sesuai gambar dong. Kalau tabel mahasiswa D3, atributnya kolomnya ada berapa? Nggak ada. Nggak ada. Ini aja. Kolomnya? Ada 1 deh kayaknya. 1 aja, foreign key ya. Iya, cuma foreign key aja. Terus seperti itu kan, ya, 1 juga kan 1 kolom ya. Iya. Kalau ketemu kasus seperti ini, dia akan menjadi 1 kolom ya. Tadi sudah dibilang, ya bisa dijadikan jenisnya saja ya. Jadi menjadi 1 tabel ya. 1 tabel mahasiswa, tapi nanti ada ditambahkan kolom untuk jenisnya ya. Apakah dia mahasiswa D3 atau mahasiswa ya. Karena dia nggak memiliki ini atribut nih ya di D3 dan berbeda halnya kalau yang seperti ini kan punya atribut ya.
Jadi kalau yang spesialisasi sama generalisasi itu, nah ini atribut yang ada di bawah anak ini jadi orang tua ya, kita buat orang tua dan anak. Atribut yang ada di anak-anaknya ini nggak boleh sama gitu ya. Kalau sama, jelas sebaiknya dijadikan satu. Gitu ya. Jadi ini ya, kita lihat anak yang satu ini punya atribut tanggal cek kembali. Kemudian atribut tambah anak yang kedua memiliki atribut tanggal keluar. Jadi nggak sama. Jadi itu ya tambahan yang tadi spesialisasi sama generalisasi. Jadi ya berbeda kasusnya sama yang ini. Nah dia karena nggak memiliki atribut, jadi ya nggak bisa kita buat tabel gitu ya. Nggak mungkin juga foreign key-nya NIM aja. Ya kalau NIM saja ya mendingan pakai tabel mahasiswa kan. Sudah ada NIM, ada nama, alamat, tanggal lahir. Nah lebih komplit kan informasinya. Jadi tadi ada tambahan ya. Ini nama kolomnya terserah ya. Mau pakai jenis apa, jenis gitu, kolom jenis. Nanti isinya mahasiswa D3, mahasiswa S1. Ya, intinya adalah satu tabel ya. Kalau yang ini gimana agregasi? Agregasi kemarin sudah dijelaskan. Kalau agregasi itu yang kotak ini ya, dia harus dilakukan terlebih dahulu. Kalau yang kotak ini sudah selesai dikerjakan atau lagi dikerjakan, ya, dia bisa melakukan relasi dengan yang, kalau contohnya di sini praktikum, ya. Nah, misalnya di sini mahasiswa, kalau dia sudah mempelajari mata kuliah, misalnya mahasiswa kalau dia sudah mempelajari mata kuliah SBD misalnya, maka dia boleh ikut praktikum SBD. Tapi dia nggak bisa mahasiswa itu langsung ikut praktikum SBD tanpa mempelajari mata kuliah SBD. Ya. Jadi itu agregasi. Jadi yang kotaknya sebagai prasyarat supaya bisa lanjut ke relasi yang berikutnya. Berikutnya ini relasi praktikum ya. Kira-kira ada berapa tabel kalau yang 3, Pak. 5. Semuanya 5, Pak. 3. 5. Ada 3. 3, Pak. 3 banyak. Kalau 3 apa? 5 tabelnya. Tadi kan yang di dalam kotak ini yang dikerjakan duluan kan, Pak? Ya, yang dikerjakan duluan. Bisa dijadiin satu tabel kayaknya. Cuma tabel mempelajari aja. Terus tabel mengikuti sama praktikum. Jadikan satu yang kotak, kalau mengikuti dan praktikum. Oke. Untuk kolomnya gimana? Kalau tabel mempelajari. Foreign terlibat indeks nilai sama foreign key mahasiswa dan mata kuliah. Ada berapa kolom tabel mempelajari? 3. Ada 3 kolom. Untuk tahu nama mahasiswanya bisa tahu nggak? Dari mana? Dari NIM. Kan? Tadi ke tabelnya jadi 1 katanya. Gimana? Yang di tabel mempelajari kan apa? Foreign key aja atau semuanya? NIM sama nama gitu. Kayaknya foreign key-nya aja deh, Pak. Kayaknya. Untuk tahu nama, harus nama mahasiswanya harus tahu dari mana. Kita bisa cek dari mana? Dari tabel mahasiswa. Dari tabel mahasiswa ya. Oke, jadi ada berapa? Ada 5 ya. 5 tabel ya. Tabel mahasiswa. Yang jelas yang entitasnya kan ada mahasiswa, mata kuliah, dan praktikum ya. Sudah 3 tabel itu. Kemudian karena dia ini banyak, ya, jadi kan ada relasi baru ya, tabel baru ya. Tabel mempelajari dan jadi ada 5.
Untuk foreign key di tabel apa untuk kolomnya lah gitu ya. Untuk di kolom di mempelajari apa tadi? Tadi ulang. Jadinya kalau ada 5 tabel. NIM, kode mata kuliah, Kode mata kuliah. Sama ada apa? 3. Ada 3. Indeks nilai juga. Nah, ada 3 ya. Jadi di tabel mempelajari itu ada 3. Jadi NIM dia ini. hubungkan dulu nih kotak ini kan. NIM, kode MK sama indeks nilai ya. Indeks. Jadi ada itu yang kotak ini. Nah, ini sebenarnya yang garis mengikuti link yang mengikuti korelasi mengikuti ini ya link dari ini ya setelah kumpulan dari 3 dari kotak ini gitu ya. Nah, kalau yang tabel mengikuti ini gimana jadi forensik untuk kolomnya lah gitu. Kolomnya ada berapa? Ada 3. Pak, kita kerjain dulu Pak yang tabel praktikumnya. Gimana? Kerjain buat tabel praktikum dulu, soalnya nanti di tabel mengikuti ada keterangan praktikum apa yang diikuti bukannya? Ya, jadi ada berapa forensik? Ya kan Ada kalau 4. sudah berelasi yang kotak dengan yang praktikum kan otomatis yang kotak ini dan praktikum Ada itu 4 kolom. Yang 4 kolom namanya NIM, kode mata kuliah, Kode praktikum sama nilai. Oke. Betul ya, jadi ada 4 kolom. Jadi foreign key dari NIM, kode MK, dan kode praktikum itu ada di tabel mengikuti ya. Nama atribut nilai. Ini jadi ada 5 ya. Ini 2-nya nggak ditulis ya. Tabel apa tadi? Mahasiswa sama mata kuliah. Kan harus ada ya. Ya, Pak. Kalau kita pengen tahu nama dari mahasiswa kan harus cek tabel mahasiswa ya. Harus ada kita buat ya tabel mahasiswa. Begitu juga untuk nama mata kuliah. Kan harus cek di tabel mata kuliah. Harus ada juga tabel mata kuliah. Jadi ada 5 tabel ya. Materinya yang 1 sampai sini kita lanjut ya. Ini latihan aja ya. Jadi lebih detailnya sebenarnya bisa nonton di video ya. Kita lanjut latihan. Jadi intinya kalau kita buat IRD itu biasa kan kalau kita membuat sistem itu tahap awal yang kita pertama kali lakukan itu kan adalah wawancara ya. Wawancara ke tempat di mana kita membuat aplikasi tersebut ya. Misalnya kalau kalian PKL gitu ya, PKL di Dukcapil gitu ya. Jadi kalian harus wawancaranya ya di Dukcapil gitu ya. Dengan orang yang mungkin yang lebih mengerti ya. Tergantung aplikasi. Jadi hasil wawancara itu ya berupa kalimat gitu ya. Kalimat yang kita catat. Kemudian dari kalimat tersebut baru kita gambarkan ke dalam bentuk IRD ya. Jadi pada saat melakukan wawancara itu ya sebaiknya detail gitu ya, menanyakan secara detail. Jadi jangan wawancara kita dengar aja gitu ya, tapi kita bertanya juga gitu ya. Supaya nanti pada saat kita membuat aplikasi itu bisa lebih mudah ya, karena informasinya kan lebih lengkap. Nah, seperti ini misalnya jadi pada saat wawancara kita dapat informasi misalnya mahasiswa meminjam buku. Baru kita ubah ke IRD, gimana IRD-nya. Gimana nih kira-kira kalau ini mahasiswa meminjam buku. Kita buat IRD-nya gimana gambaran? Ada yang kasih tanggapan? Identitas kayak.
buat entitas identitas mahasiswa. Sepertinya ada dua entitas. Entitas mahasiswa sama buku. Ini sama ID buku kayaknya. satu relasi Yang membuat relasi antara Iya. mahasiswa dengan Oh iya. buku. Apakah dia banyak atau satu? Kayak minggu lalu. Sesuai dengan informasinya dulu, jangan ditambahin kardinalitas ya. Oh, iya Pak. Kan kalimatnya ini mahasiswa minjam buku, itu aja. Iya. Siswa jadi ada dua entitas ya, Iya. siswa sama buku. Mahasiswa dan buku. Nah, di tengahnya itu ada relasi namanya Relasi. meminjam ya. Meminjam. Kemudian lanjut, ini lanjutan nomor 1 tadi. Pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan fakultas, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Nah, kalau dari kalimat ini informasi apa yang kalian dapat kira-kira? Atribut dari mahasiswa itu. Iya. Atribut dari Wah, ya. Dan Ya, alamat. nama, nomor, sama alamat. Primary key-nya yang mana? Primary key-nya nomor mahasiswa. Nomor Ya, mahasiswa. nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa. Nomor mahasiswa ya, primary key. Jadi atributnya ada 3. Nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Ya. Kemudian setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan ya. Itu kalimatnya. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan itu banyak sekali jumlahnya. Kira informasi apa nih yang bisa didapat? Banyak. Kardinalitasnya berarti. Bukunya ada Oh, iya. banyak. Ada M berarti bukunya. One to many. 1 ke M mungkin. 1 ke N, 1 ke N. Ini kan bukunya itu elipsnya double. entitasnya apa aja nih kalau di kalimat yang ini? Oh, entitasnya itu ada Mahasiswa ada sama data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, sama tahun terbit. Berarti ada 1. bukan. Ya kalau Ada yang kalimat ini aja dulu, Penulis. kalimat buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Ini aja nih kalimat 1. Oh, Entitas buku. apa aja? Buku aja. Banyak. ada banyak Buku. buku. Ya banyak buku ya. Berarti dia M. Daftar buku. Tapi kan nggak disebut mahasiswanya kan? Ya, baru bukunya aja diketahui. Baru bukunya aja kan. Jelas Berarti dia bukunya banyak ya. Ya nggak? Bukunya Iya. banyak. Ya. Kemudian lanjut kalimat berikutnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah ini apa ini? Atribut dari buku. data nomor buku. Atribut buku. Judul, pengarang, penerbit, sama tahun terbit. Ya, apa namanya itu? Atribut buku. Nah, atribut buku ya. Iya. Ya. Ada nomor buku. Datanya nggak usah disebut ya. Data ini udah semua data itu kan judul. Nah, data juga. Jadi nomor buku, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit. Ada atributnya ya. Kemudian kalimat terakhir, satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Kardinalitas. Jadi atributnya itu multi value. Iya. Iya, bisa jadi. Oke. Nah, yang lebih tepat multi value ya tadi ya. Bukan yang tadi ada yang bilang kardinalitas. Bukan kardinalitas. Karena pengarang ini kan masuk dari atribut buku ya. Iya, Pak. Oh, oke. Bukan entitas kan. Jadi multi value. Jadi satu buku kan bisa saja ditulis 2 orang, 3 orang gitu, dalam satu buku ya. Bisa kerjasama kan kadang gitu ya. Karena kan sekarang buku-buku gitu. Jadi nggak hanya satu penulis saja, lebih dari satu. Nah simbolnya notasi untuk multi value itu adalah yang double garis ya. Double ellipse. Yang elipsnya. Oke, bentuknya seperti ini. Jadi kita tambahkan atribut mahasiswa dan atribut buku ya yang kita dapat dari
tadi ya. Ini pengarangnya multi value ya. Kemudian ini double garis ya, ini yang tebal nih double. Kemudian lanjut yang ketiga ya, masih lanjut yang kedua tadi. Seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku ya. Kemudian satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Ini apa ini? Seorang mahasiswa boleh meminjam beberapa buku. Satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Informasi apa yang kita bisa dapat? Banyak ke banyak. Mahasiswa. Banyak ke banyak. Kardinalitasnya ya. Bacanya setiap buku. Nah, gimana bacanya? Bisa banyak ke banyak, Pak. Jadi kayak satu buku tuh sama kayak setiap buku. Nah, tergantung bacanya sih. Kalau banyak ke banyak kan baca setiapnya kan di awal kalimat kan. Satu ke banyak. Satu ke banyak. Kalau banyak banyak kan bacanya kan berarti kan ini kan apa? Mahasiswa buku ya. Jadi setiap mahasiswa meminjam banyak buku ya. Betul nggak? Betul. Betul, Pak. Jadi banyak ke banyak. Kalau kita baca balik dari buku ke mahasiswa, setiap buku dipinjam banyak mahasiswa. Mana betul nggak? Kayaknya banyak ke banyak mungkin lebih pas. Tapi Setiap buku dipinjam banyak mahasiswa. Soalnya kan jenis bukunya banyak. iya, maksudnya setiap satu buku tuh punya kopiannya masing-masing. Jadi satu buku emang bisa dipinjam beberapa mahasiswa. Oke. Jadi apa? Iya. Banyak ke banyak. Iya, Pak. Banyak ke banyak. Banyak ke banyak, Pak. Ya. Ya, sebenarnya kata ini kan kalimat di sini kan bisa seorang mahasiswa meminjam banyak buku kan. Bukunya kan banyak gitu. Kemudian satu buku atau kita baca bisa kembali. Nanti kan banyak kan. Kalau kan banyak kan kita baca kan setiap buku boleh dipinjam banyak mahasiswa kan. Enggak. Setiap buku boleh dipinjam banyak mahasiswa. Betul ya? Betul, Pak. Oke, banyak ke banyak ya. Kemudian semua mahasiswa itu sangat perlu buku sehingga tidak ada yang tidak pernah meminjam ke perpustakaan. Kemudian kalimat berikutnya, ada buku yang sangat laris dipinjam mahasiswa, namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Nah, informasi apa nih yang didapat? Partisipasi. Oke. Partisipasi apa? Nanti kan dibagi dua ya, ada yang total, ada sebagian. Partisipasi spasial. Spasial. Oke, kenapa pilih yang spasial, sebagian? Ada buku yang sangat laris dipinjam mahasiswa, tapi ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali. Jadi bukunya itu nggak harus dipinjam sama mahasiswa, tapi mahasiswa tuh pasti minjem buku. Gitu nggak sih, Pak? Nggak tahu. Iya, bisa kayak gitu. Ya, betul sih. Jadi kan di sini disebutkan kan kalau mahasiswa itu sangat perlu buku ya. Jadi tidak ada yang tidak pernah meminjam. Jadi dia mahasiswa ini bergantung sama buku ya. Bergantung sama buku. Tapi buku di sini ternyata dia nggak bergantung sama mahasiswa karena ada buku yang tidak pernah dipinjam gitu ya. Namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam. Beda halnya kalau kalimat ini nggak ada kan gitu ya. Jadi partisipasi sebagian. Jadi otomatis kan kalau ada namun ada pula buku yang tidak pernah dipinjam sama sekali, itu kan berarti buku ini kan tidak bergantung pada mahasiswa ya. Mau dipinjam mau enggak tetap ada itu di perpustakaan kan gitu. Jadi dia tidak bergantung secara penuh ke mahasiswa. Makanya disebut partisipasi sebagian ya. Kalau total dia sama-sama bergantung gitu ya.
bedanya. Kemudian kalimat berikutnya, jadi simbolnya gimana kalau partisipasi sebagian? Yang mahasiswa ke relasi meminjamnya itu double garis. Nah, ke bukunya ya, ke relasi ya. Oke. Karena mahasiswa yang bergantung gitu ya, jadi yang bergantung itu yang double garis. Kemudian di sini satu buku dapat memiliki beberapa kopi, namun untuk kopi yang sama memiliki satu nomor buku. Maksudnya apa? Informasi apa ini? Dijadikan apa nih? Kalau di IRD-nya dijadikan apa? Atribut dari banyaknya buku yang kopiannya banyak itu. Ya, Gimana ya, Pak? ya atribut dari buku ya. Gitu. Ada tambahan atribut dari buku. Oke. Ya, ada tambahan atribut dari buku ya. Namanya boleh. Ya. Namanya boleh sembarang, boleh pakai stok, pakai jumlah. Pokoknya intinya isinya adalah jumlah kopian. Karena buku SBD di perpustakaan itu ada 5 kopi, gitu ya, 5 eksemplar buku. Jadi ada atribut tambahan untuk menjelaskan isinya ya. Untuk nomor bukunya kan sama ya. Ya, Pak. Jadi karena ada kopian, nomor bukunya sama. Nanti berbeda halnya nanti kalau di beda kasus, misalnya setiap buku yang meskipun sama judulnya, kode bukunya beda, punya kode sendiri-sendiri. Gitu ya. Itu beda kasus lagi seperti itu. Jadi nggak perlu pakai buat stok lagi gitu ya. Nanti dibatasi dengan kardinalitasnya saja. Gitu. Kemudian setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjamannya. Nah ini di mana nih? Setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjamannya. Atribut di Atribut relasi baru. meminjam. Atribut Di relasi meminjam, jadi kayak keterangan tanggal pinjam gitu, Pak. ya, jadi atribut tambahan di relasi ya. Di relasi meminjam. Sambil dipikirkan kan kalau kita masukkan tanggal peminjaman di entitas mahasiswa kan salah ya. Boleh nggak kita masukkan tanggal peminjaman di entitas mahasiswa? Enggak. Nggak boleh ya, salah kan nanti ya. Atau di tabel buku boleh nggak tanggal peminjaman ditambahkan? Bukan Ya. atributnya buku. Ya, sambil dipikirkan gitu ya, makanya disimpannya di relasi meminjam ya. Ini kalimat terakhir, semua mahasiswa disiplin mengembalikan buku tepat 1 minggu setelah peminjaman. Jadi kalimat ini ya untuk menjelaskan aja ya. Jadi tidak perlu dengan kalimat disiplin berarti kan otomatis dalam setiap seminggu itu ya bukunya pasti sudah balik itu ya karena mahasiswanya disiplin. Jadi kita tidak perlu menambahkan atribut tanggal kembali misalnya itu ya. Seperti itu enggak disiplin. Kalau mahasiswa yang disiplin kan nggak perlu tuh tanggal kembalian. Berarti tanggalnya sama semua, jadi nggak perlu dibuatkan. Ya, nggak buat karena jadi disiplin. Ya nggak. Kan gitu ya logikanya ya. Jadi tambahan ini ya yang abu-abu. Ada tambahan jumlah dan tanggal pinjam ya atributnya. Sama ini partisipasi sebagian ya. Yang double garis ini yang bergantung ya. Mahasiswa kan bergantung pada buku. Ya tidak bergantung pada mahasiswa. Jadi kalau tidak bergantung ya satu garis saja. Kemudian lanjut yang nomor 4.
Dan ini mahasiswa kadang-kadang terlambat mengembalikan buku. Nah, ini yang ketiga tadi kan disiplin. Kalau yang keempat ini, nah sudah nggak disiplin nih. Ya. Kadang-kadang terlambat mengembalikan buku sehingga dikenakan denda. Besarnya denda adalah Rp500 per hari keterlambatan. Jadi gimana nih? Ditambahkan apa ini kira-kira di IRD? Keterangan tanggal kembalinya. Atribut dendanya gitu. Jadi ada dua ya. Jadi ada tanggal kembali dan atribut denda ya. Jadi atribut denda itu nanti isinya rumus perkalian ya. 500 kali berapa hari itu keterlambatan ya. Nah ini kan kalau dia dianggap terlambat kalau lebih dari 1 minggu ya. Kalau dia balikannya 6 hari setelah peminjaman kan belum denda ya. Nah, itu bisa kita atur di query-nya. Seperti ini ya, jadi tanggal kembali dan denda ya. Nah, denda ini atributnya notasinya seperti ini. Ya. Jadi dihitung oleh sistem ya, jadi dihitung oleh sistem ya. Jadi nggak perlu operator yang inputkan denda ini. Jadi tinggal kita kasih query saja, misal untuk nilai kolom denda itu nanti di query-nya kita kalikan 500 kali, nah hasil ini ya, keterlambatan kan bisa dihitung dari tanggal pinjam dan tanggal kembali ya. Betul nggak? Tanggal pinjam dan tanggal Iya, Pak. tanggal pinjam. Jadi perlu ada, jadi di query nanti kan di SQL kita belajar. Ya. Jadi kita bisa masukkan rumus ya. Ini tanggal pinjamnya, tanggal kembali kurang tanggal pinjamnya berapa hari gitu ya. Misalnya 8 hari, nah, nanti 8 hari ini dikurangi 7. 1 minggu kan 7 hari ya. 7 hari kan nggak kena denda kan. 8 kurang 7, 1 hari. Berarti dendanya 1 kali 500. Iya, kan gitu ya. Kalau dia telat 3 hari, berarti kan tanggal kembalinya 10 hari dari tanggal pinjam ya. Jadi 10 kurang 7, 3 hari. 3 kali Rp500. Nah, itu nanti di query dendanya ya. Sistem yang menghitung apa. Nah, kalau di tanggal kembali nanti operator yang menginputkan. Gitu ya. Kemudian yang kelima, ini sistem basis data digunakan untuk tingkat fakultas, di mana perpustakaan merupakan salah satu bagian dari fakultas. Nah, fakultas memiliki beberapa jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Nah, informasi apa yang bisa didapat? Kira-kira? Ada aktivitas nggak sih, Pak? Ya, kalau baca dari kalimat ini kan kita pasti buat entitas fakultas ya. Ya, Mbak. Ya kan? Fakultas, terus di dalamnya ada jurusan aja gitu ya. Ya, jurusan punya perpustakaan juga berarti. Oke, di kalimat berikutnya ini, pada SBD perpustakaan, data rinci tentang suatu jurusan tidak diperlukan. Oh, jadi Otomatis cuma kan yang fakultas dan jurusan nggak kita buat entitas gitu ya, karena tidak diperlukan. jadi entitas perpustakaan dengan atribut jurusan gitu. Ya bisa gitu. Jadi informasi di perpustakaannya atribut informasi jurusan itu ada di perpustakaan ya. Nanti kalau nggak ada kalimat yang pada SBD perpustakaan data rinci tentang suatu jurusan tidak diperlukan, nah ini bisa kita buat entitas fakultas ya. Kemudian mahasiswa boleh meminjam buku dari perpustakaan manapun. Ini gimana nih?
Mahasiswa boleh meminjam buku, kan sudah terbentuk tuh entitas sama relasinya kan tadi ya? Ya enggak? Ya, Pak. Jadi, Perpustakaan yang belum kita buat entitas. perpustakaan memiliki buku. Ya, kita buat dulu entitasnya. Ya. Ini kan mahasiswa boleh meminjam buku dari perpustakaan. Jadi kita buat entitas perpustakaan ya. Jadi kalau kita baca, mahasiswa meminjam buku di perpustakaan, bisa dimanapun kan gitu ya. Kan menjadi satu kalimat tadi kan, mahasiswa meminjam buku di perpustakaan kan. Jadi seperti ini kan, mahasiswa boleh meminjam buku dari perpustakaan manapun. Kan sama artinya gitu. Berarti tambah entitas perpustakaan ya. Kemudian setiap perpustakaan memiliki banyak buku. Dan buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Nah, ini apa nih? Finalitas ya. Ya, Pak. Kira-kira apa kardinalitasnya? M to M. Banyak ke banyak? M ke 1. 1 to M. Satunya mana nih? M ke 1 tadi ada satu. Ya satunya mana lagi tuh? Satunya apa? Satunya perpus, Buku atau perpustakaan atau? Buku. Buku. Satunya buku. Satunya perpustakaan, banyaknya buku. Kan bukunya banyak. Tapi kalimat Bukunya cuma ada satu di satu perpustakaan kan yang tadi dia bilang perasaan atau enggak? Oh gitu. Gimana Ya, Pak kalimat? kayak kan mahasiswa kan bisa nyari bukunya di mana aja, tapi cuman ada buku yang dicari tuh di satu perpustakaan. Kayaknya tadi itu saya baca di yang bagian 4 sebelumnya. Jadi kalau berapa? Satu-satu ya? Iya, satu-satu mungkin, Pak. Kalau satu-satu kita baca satu buku Oh, iya Pak. memiliki satu perpustakaan dimiliki. Kalau kita baca sebaliknya satu perpustakaan memiliki satu buku. Cuma satu buku aja. Banyak ke banyak mungkin berarti. Tapi satu-satu banyak. Banyak ke satu kayaknya. Ya, banyak ke satu ya. Ya, banyak ke satu. Bukunya banyak, perpustakaannya satu. Karena bukunya kan hanya ada di perpustakaan saja gitu ya. Misalnya buku SBD ya, masa kita cari di Danexfil kan gitu kan. Pasti nggak ada kan. Ini mesin, ini elektro mungkin ada, tapi kan aturan di sini kan nggak boleh di perpustakaan nggak boleh ada buku yang sama kan. Itu aturan. Jadi buku yang sama hanya ada di satu perpustakaan. Nah. Oke, gitu ya. Untuk partisipasinya di sini partisipasi total, jadi buku dan perpustakaan itu sama-sama bergantung. Ya. Buku bergantung dengan perpustakaan bergantung juga pada buku. Ya. Kalau perpustakaan nggak ada buku ya kosong gitu. Buku kalau nggak di perpustakaan ya nggak dibaca, nggak ada yang baca gitu. Gitu ya. Ya, lanjut yang terakhir. Fakultas memiliki 3 jurusan dan tiap jurusan memiliki perpustakaan. Nah, kemudian setiap mahasiswa baru otomatis langsung terdaftar di satu perpustakaan. Namun mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Kira-kira apa yang terbentuk? Jadi kayak ada relasi gitu antara mahasiswa dan perpustakaan ya, Pak? Ya, relasi apa namanya? Daftar. Dari kalimat ini ya bisa Daftar. ya bisa daftar, bisa terdaftar di gitu ya. Jadi entitas mahasiswa sama perpustakaan ya. Dan kalimat setiap mahasiswa dan perpustakaan ya ini ya. Nah, jadi yang ini ada relasi antara mahasiswa dengan perpustakaan. Jadi mahasiswa terdaftar di perpustakaan ya. Di sini dia
Namun mereka boleh meminjam dari perpustakaan manapun di jurusan tersebut. Jadi maksudnya mereka cukup mendaftar di satu perpustakaan dan kartu perpustakaan tersebut bisa digunakan di perpustakaan manapun. Intinya. Jadi cukup ini aja sih tambah. Dan partisipasinya partisipasi total. Ya. Oke, mungkin itu saja materinya. Ada pertanyaan? Yang studi kasus di materi minggu kemarin, Pak. Bisa dibahas, Pak? Minggu depan aja. Oke, Pak. Ini jam 10 nih, takutnya ada yang masuk nih. Dosen lain. Iya, Pak. Ya. Jadi, nggak enak juga saya. Ya, bisa nanti minggu depan ya. Ini satu, buat praktikum berapa ya, informasi besok post test ya. Sudah tanya informasi. Mungkin habis Jumatan jam 2. Bentar aja. Teknik apa namanya? Teknis post testnya gimana, Pak? Ya. Teknis post testnya? Gimana nggak jelas suaranya. Teknis post testnya, Pak. Oh. Itu pilihan ganda apa? Esai? Lagi dibuat, nanti dicek aja. Pelajari Oke, aja Pak. materi 1 sampai terakhir ya. Baik, Pak. Ada Untuk lagi praktikumnya dimulai, Pak. Saya kemarin baru dapat nama asisten tuh. Nanti mau koordinasi dulu nih minggu ini. Mungkin sekitar pertemuan minggu ke-5 atau 6 lah mulai praktikum. Ya. Karena materi praktikum pertama itu IRD sama normalisasi. Normalisasi baru saya ajarkan minggu depan. Ya. Baik, Pak. IRD-nya kan sudah ini. Ya ada. Ya yang pertemuan pertama ini agak lama biasanya 2 minggu. Nanti sambil ditunggu aja ya, nanti kabari TM-nya juga gitu ya. Oke, Pak. Saya akhiri ya, ada dosen yang masuk. Di atas kasur. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat.